Jadinya apa ya, si podcast ini tuh nggak cuman ngobrol doang ya, ada output setelahnya, kita bisa kolaborasi juga. Betul. Makanya kenapa kita ngangkatnya hashtagnya Subang Kolaborasi gitu. Anjay. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja ya. Siapa saja, Blek? Kalau menurut Dede Yogi nih, kriteria seperti apa yang bisa disebut sebagai desainer fashion? Iya. Yang terpenting adalah networking. Networking, betul. Networking. Itu kan? Betul. Ih. Networking jaringan. Hey, what's up? Welcome back to Kursi Interaksi by Subang Kreativa bersama saya still motherfucking Black right here dan juga Hey Albi. Mantap, tepuk tangan dulu. Sudah gak kerasa Bi, sekarang memasuki episode berapa nih? Episode 14. 14. Wih, ngeri sih 14 Ngeri sih. ya? Kurang lebih dari bulan puasa kita mulai ya. Bulan puasa dari bulan. Banyak banget yang udah kita bahas juga. Betul. Perihal komunitas, perihal teman-teman Betul. yang ikut meramaikan kancah ekonomi kreatif ya. Eta. Dan juga pelaku-pelakunya juga Bi. Heeh. Banyak sekali ya. Nggak gampang, Black. Ada di episode 14 sekarang, Oh, Black. iya, iya. Prosesnya udah Iya. pokoknya mah banyak lah. Banyak lah kalangan. proses yang benar-benar mematangkan kita. Betul. Selain udara yang panas ya. Betul. Kita juga selain udara yang panas bisa mematangkan gitu. Tapi banyak lah pelajaran dari obrolan-obrolan Banyak teman-teman dari yang kesini kan. Buah-buahnya yang sudah datang ke sini juga banyak aktivasi-aktivasi. Betul. Ya kan? Karya-karya yang telah terbuat atau tercipta Iya. dari narasumber-narasumber yang udah datang ke sini. Gitu. Betul, karena emang jadinya apa ya, si podcast ini tuh nggak cuman ngobrol doang ya, ada output setelahnya, kita bisa kolaborasi juga. Betul. Makanya kenapa kita ngangkatnya hashtagnya Subang Kolaborasi gitu. Anjay. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja ya. Siapa saja, Black. Karena apalagi- Inklusif. ruangnya. Inklusif. Betul. Jadi tidak eksklusif untuk komunitas doang gitu Betul. kan. Jadi bisa Tapi ngomong-ngomong, ente pakai sarung. ente lalawur. Pakai sarung. Setara wae Pak Kumal. Ya, Antum gambar nanas. gambar nanas. Nanas ini menggambarkan cuaca di ruangan ini. Oh, panas. 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 Nanas. Iya. Ini tuh buatan salah satu fashion designer Oke. asli kota Subang, Bi. Anjir. Sah. Penasaran kan? Penasaran orang. Tapi sebelum kita nanas-nanasan Nah. bareng Dede Yogi. Oh, Dede Yogi. Dede Yogi orang sepil ya. Terus. Ups, salah. Mending kita ngopi dulu, Bi. Ngopi dulu di kopi susu Sejati Kopi nih, Bi. Masih tetap setia menemani, Masih tetap. sejati menemani. Betul. Tetap Jadi, sejati menemani. kalian yang penasaran, kita spill terus kan Sejati Kopi. Kalian Rasana. bisa datang langsung aja ke pinggir Kodim. Di situ ada coffee shopnya Sejati Coffee. Selain jual kopi, mereka juga bikin meals dan main course-nya enak banget. Enak ya, sama ya. Karena harus datang lah. Harus datang kalian ke sana nyobain. Bukan hanya tempat kopi, di situ ada creative space juga karena namanya juga Sejati Coffee and Space ya. Betul. Mereka juga berkolaborasi dengan salah satu brand lokal, Bi. Oke. Yang namanya tuh Ion Synergy. Ion Synergy, oh iya. Betul. Iya. Di situ ada juga ya kalau kalian mau artikel yang baru dari Betul. Ion Synergy bisa langsung datang aja ke Bisa datang langsung ke Sejati sana. Coffee. Karena sekarang juga saya lagi pakai ini, Bi. Pakai nama itu. Baju brand lokal ini. Oh nya. Iya. Oh, di mana? Iya teh. Info deui ngaranna euy. Ente. Namanya Tomorrow. Oke. Nama brandnya. Dia punya toko juga. Heeh. Cuman lupa jalannya euy. Pokoknya di Cipeundeuy. Cipeundeuy teh belok kanan. Oh gitu. Cipeundeuy teh belok kanan, di sana ada pokoknya. Nanti tokonya di situ ada Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow.co
namanya teh. Orang ge pakai brand lokal ya. Heunya? Biasa itu Bohong. pamanukan ya. Hah? Heeh. Pemanukan? Heunya? 300 mili. 300 mili? 300 mili. 400 mili na itu? Aya. Naon? Neto. Neto. Aqua. Jadi mungkin Black langsung aja lah. Langsung aja naon ya Kita- teh. Embung langsung aja. Iya, itu geus dikitukeun ku tim kreatif. Bae we. Di Geus kieu mah kumaha urang. ngarokola nya. Rokok heula, santai heula. Bener. Nih, ka mana atuh nih? Cara kanan sih, mana gua si Boprak. Cara kanan sih. Eta kudu asupnya. Tokna ya. Tong tuh brand eta. Jadi Bi, narasumber kita kali ini ada yaitu Dede Yogi. Merupakan fashion designer yang berasal dari Kabupaten Subang. Beberapa karya luar biasa sudah pernah diciptakan oleh beliau, Bi. Oh nya. Dan berhasil mematahkan keraguan pada event-event teen beauty dan juga fashion Karawang pada tahun 2018. Anjir. Dengan karyanya juga Dede Yogi berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Siapa Jadi banyak kerjanya? banget. Nih kalau misalkan mau di-spill ya. Buka spill, spal spill. Sepal sepil lah Black. Sepal sepil Jadi lah Black. ini beberapa saya kasih contoh piagam. Contoh piagam. Berapa contoh? Portofolio. Salah satu piagam. Oh. Salah satu dari banyak piagam yang telah beliau dapat ya. Dan selain itu, beberapa karyanya juga dipakai oleh artis-artis nasional, Bi. Nah, portofolionya salah satunya ini. Iya, Dari ada- gaun The Secret Rihanna. Secret Rihanna, Jamsi Tiara Andini. Tiara Andini, Bos. Anjir. Lidora. Liodra. Liodra. Oh, ya Liodra. Maaf, Liodra. Liodra. Salah penyebutan. Penyanyi teh kan? Penyanyi naon teh? Penyanyi. Penyanyi eta. Terus gaun konsep-konser tuh. Oh, berarti Iya, konser ada salah satu e-commerce yang gede ya, yang ada pay letternya. yang Amanda Manopo lah. Eta emang Amanda Manopo. nya, Emang Amanda Manopo. Jeung tukul deh nya, jeung Jeung tukul. tukul. Kan? Tuh, rekam jejak lagi udah pas share ngeri. di Karawang yang tadi disebutin, sertifikatnya ge kelo anjing loba yuk. Nan, sugan teh jagoan deh mah. Ih, moal pati-pati ngali mantak dipake ge. Ya, iki selain heureuy ya. Ieu mah dibawa ka imah juga nama. Ya, bisa. Ente. Selain Ini salah satu karya beliau juga. Oh, bener. Penasaran nggak prosesnya seperti apa, Bi? Ini nih. Nya tuh Ataupun beberapa tadi proyek yang telah dikerjakannya ya. kumaha kan nepi Kumaha ka bisa kan? kadinya. Tapi kalau bisa kadinya. Jadi langsung saja kita panggil beliau, Dede Yogi, silahkan masuk. Halo, sehat. Alhamdulillah. Silakan duduk. aja langsung di Thank you, kursi Kak. singgahsana kita. Betul. Empuk Sering lihat ya? Oh, Seliweran di YouTube. oh gitu. Kayaknya padahal awam loh kita. Ah, Amatir loh kita. Sering lihat di yang bukan trending. Jauh sih. oh sih. Amin, abis ini trending. Abis ini Amin. trending. Amin. Semoga kita bisa mengalahkan isu-isu dari Dari naon, Bre? Verdi Sambo mungkin bisa. Kalian susah. Bener. Pengalian isunya Iya. jadi pengalian isu ge bae Iya. lah. Kan dibawa asik dulu gitu. Sip, Batu. Dede Yogi gimana nih? Sehat, Dek? Ya, alhamdulillah. Oke. Ada jauh ya tapi jaraknya ti dieu ka di tu ka dieu teh. Iya. Lumayan. Ada jauh, Jauh lah. lumayan. Yuk, effort yuk. Sangat. Sangat effort ya. Sangat. Ya, terima kasih juga. Karena jauh mending ngopi lah. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Dari mana nih kopi? Dari Sejati Sejati Kopi. Kopi. Sejati Kopi. Betul. emang kita. Wih. Sejati Kopi kalau butuh brand ambassador boleh lah. Nah. Boleh. Nanti Kita bisa. sangat Wow. bisa kita rekomendasikan Dede Yogi ya sebagai brand ambasadornya. Amin. Ayolah, brand Subang nggak ada yang mau pakai saya nih brand ambassador. Ih, Ya. saya mau. Pullhead mau nggak? Pullhead itu salah satu Brand lokal. Brand lokal juga. Boleh. Ini nih. Apa Ini dulu? Nah, Pullhead Ini ya. ini Pullhead ini. Wah, mantap bisa. Ini dari Pullhead ini. Wah, bisa. Ini Udah keren kan?
Selain jadi brand ambassador bisa jadi endorsement oge. Betul. Atau Kurang mungkin aja jalan kayak Seda. Iya, bisa. Bagus. jaketnya juga kan Jaket, bagus nah, ya. bagus. Ada jaket. Oh, ini mau launching kan jaketnya. Oh, bener. Lokal ya, Subang punya? Subang punya. Mantap ya. Mantap. By the mantap. way, anyway, Oh shit. By the sekarang way, kegiatan tuh lagi ngapain? betul. Sekarang kegiatan agak lumayan ya. Padat, Lumayan. kuliah. Kerja juga, terus juga ada campaign dengan beberapa influencer di Jakarta juga, terus baik. ya sebenarnya terus juga saya content creator di salah satu aplikasi juga. Nya, kurang ge, lain eureui. Lain euy. Iya mah bener influencerna ya, lain influencer gembor lain. Lain, iya mah. Nang meuli influencer gembor mah. Orang Bi. gembor mah, orang sembung. Orang sembung. mah. Alah, ini. Ang meuli followerna ge. Alah, sipatan nya. Cepatan. Aing mah kumaha? Main game pegawaian teh. Heueuh nya. Nonton nanti pesulap merah. Gawe kaburangan. Katanya luntur pesulap merahnya. Oh nya. Iya. Itu dapat Dede Yogi belum? Bukan itunya. Apa ya? Busananya. Belum. Belum ya? Belum. Mungkin next ya. Next ya. Tapi sempat pernah ketemu sih di salah satu acara. Oh, gitu? Acara magician gitu. Oh ada ya Sempat. acara. Oh ini ya. Iya. Soalnya nyambung sama si Iya, Secret Diana ya. betul. Jadi pas ada project itu tuh ketemu sama magician gitu. Tapi yang menarik kan Secret Diana sekarang lagi garap film juga atau udah? Betul, iya kemarin saya datang ke gala premiernya. Gala Kemarin premier? saya- Iya, diundang untuk nonton duluan gitu, Iya. nonton duluan. Terus juga di gala premiernya juga sekretariannya pakai gaun buatan saya juga. Wow. Mantap sekali. Ini nyambung, Bi. Sebenarnya kan jadinya jalannya tuh bisa di mana aja nanti kan. Bisa menghubungkan dari apa? Dari Dede Yogi juga ternyata anak-anak perfilman gitu bisa sharing ke sana gitu kan. Amin. Bener. Benar kan? Saling menghubungkan aja. Bener. Jejaring. Berjejaring Jejaring. kan. Siap. Yang terpenting adalah networking. Networking, betul. Networking. Iya kan? Betul. Ih. Networking jaringan. aja. Ini mana ya pertanyaannya? Mana? Nggak ada nomornya soalnya Pak ya. Lah nggak Nah, apa-apa, kita setelah jalan ini aja. mengerjakan beberapa proyek yang besar nih ya. Nah, tadi Iya. kan ada Secret Triana, terus sama apa? Proyek apa sih yang punya kesulitan tersendiri dari beberapa proyek tersebut? Dari sekian project sebenarnya hampir semua punya kesulitannya masing-masing. semuanya. Tapi yang paling itu ya sekretariana. Oke, kenapa tuh? Sekretariana itu terkesan sebenarnya dia gaunnya simple ya. Kalau Iya. saya tuh bikin gaun sekretariana itu udah 3. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat mungkin Ya. salah satu gaun yang dipakai sekretariana itu bikinan orang Subang tuh. Oke. Ya kan? Oke, Ada benar. 3 gaun. Nah itu kenapa sulit? Karena dia kan magician. Jadi kalau magician tuh kalau bikin baju tuh kayak khusus gitu. Iya. Nggak boleh terlalu longgar, terus bahan juga diperhatikan gitu. Bahkan kenapa saya bilang sulit karena sekretariana itu orang yang sangat perfeksionis. Jadi pemilihan bahan itu kita pilih bahan, ini misalkan 5 bahan, Iya, kita kirim, nggak ada yang cocok, cari lagi. Kirim, nggak ada yang cocok, cari lagi. Itu baru bahan. Bahan udah dapat, desain. Oke. Kesulitannya juga karena Riana tuh punya karakter, punya ciri itu khas. sih. Oke, betul. Punya ciri khas, jadi nggak boleh melenceng gitu. Nggak boleh melenceng. Kesulitannya juga dia tuh nggak mau menghilangkan ciri khasnya, tapi pengen punya image baru di gaunnya. Dan itu sampai muter kayak, Kumaha mungkin ya? sekitar 6 sketsa itu udah ditolak sih. 6 Kayak ini, sketsa? iya 6 sketsa Oh, ini. tapi nggak- gitu ya, berarti bikin dulu sketsa, Iya. dikasihin, tolak, bikin Iya. lagi. Waktu itu prosesnya untuk pertama kalinya bikin gaun untuk di sekretariana itu pemilihan bahan tuh 1 bulan. Proses desain itu sekitar beberapa minggu. Kalau nggak salah tuh ya beberapa minggu, nggak nyampe sebulan. Beberapa minggu. Abis desain itu pernah waktu itu kita sekretariana minta kancing. Pengen kancingnya itu vintage gitu. Wah. Nyari di Bandung nggak nemu, di e-commerce nggak nemu, sampai di Subang juga nggak ketemu. Dan itu pas hari H, pas besok mau dikirim, hari ini tuh masih nyari kancing. Gitu. Terus? Saya pada akhirnya tim sekretariana sendiri yang cari langsung. Kancingnya itu. Iya, saya udah nyodorin beberapa kancing, nggak cocok. Akhirnya dibantu sama tim di sekretariana, akhirnya dapat kancing yang cocok dan
jadilah Perkara kancing, Black. kancing. Jadi kesulitannya itu sih sebenarnya karena ya kalau dibilang wah ngeribetin ya, menurut saya sih enggak. Karena itu kan apa ya, dia punya ciri khas yang Betul. ini kan maksudnya yang dipertaruhkan gitu lah. Kita nggak bisa gimana gitu. Sembarangan, kan? Tapi itu juga jadi challenge tersendiri lah, jadi Oke. tantangan. Oke, keren sih itu. Terkait kancing dah. Perkara kancing, nyuk bahan, Bi. Bahan. Sebenarnya banyak juga kan yang harus diperhatikan ya. Betul. Prosesnya sangat apa ya, bisa membantu perkembangan dari ke Dede Yoginya juga ya. Iya gitu. Dapat challenge kayak gitu. Betul, sangat-sangat. Kan. Kita bisa lebih berkembang lagi, oh ternyata kayak Iya. gini ya. Tapi saya bangganya itu karena waktu itu saya dihubungin tuh ini ya gak nyangka gitu. Tiba-tiba timnya di Sekretariana menghubungin mau nggak bikin gaun untuk di Sekretariana. Ini Ya yang siapa yang sebenarnya- nggak mau ya? Nah, tuh, Dia iya kan sih. artis internasional bisa dibilang Oh, kan. iyalah, Dia udah iya. ke America's Got American Talent Got gitu kan. Talent, oke. Siapa Tapi yang sebenarnya saya pengen tahu tuh kenapa bisa menghubungi Oke. Eta. Nah, ini nih. Nah, yang Nah, banyak- kita tarik yang ulur menariknya dulu Eta, nih. Oke. Jadi awalnya itu sebenarnya dari Instagram. Iya. Nah awalnya itu saya tuh di Instagram itu pernah dapat kontrak untuk acara magician di salah satu stasiun televisi. Acara Oke. magician. Acara magician Oke. untuk bikin busana hostnya. Oh. Hostnya. Waktu itu kontraknya untuk hostnya selama satu acara itu sampai tamat, Oke, sampai oke. selesai. Dan di acara itu sekretariatnya jadi judgesnya Oh. di acara Oh, tersebut oke, jadi oke. judgesnya. Nah Ah. sebenarnya dapat networkingnya dari situ. Akhirnya oke. selama ini di Sekretariana itu nggak pernah pakai gaun desainer. Dia pengen sekarang ini pakai desainer nih. Dan Oke. saya jadi salah satu desainer yang dipercaya lah untuk Sekretariana. Wah. By karya berarti Black. By karya. Bukan lagi by orang dalam. Iya, betul. Iya, By iya. karya berarti Iya. kan karyana dipakai sama host, terus The Secretariana lihat menarik, langsung dicari siapa desainernya. Iya. Iya. Anjir. Jadi itu mah benar-benar pure dari apa? Ketertarikan dari melihat, Bi. Betul. Iya, oke, iya. Iya oke yuk. Iya. Iya, orangnya tadi karek ningali kan. Iya, oke. Oke, iya. oke. Iya. Langsung pakai weh. Basiga Mantep ya. jering. Bagus ya. Bagus. Bikinan Bagus. siapa tuh? Dede Igo ya katanya. Dede Yogi. Ini Langsung juga. kan Black ke komunitas. Hah? Aya komunitasnya Nah, taring babi. Wih. Bisa. bahaya loh. Ya. Bahaya ya. Bahaya. Ya, besar. Ya, tugas editor ya. Oh, berarti boleh ya? Mana? Jadi nanti tinggal editor ini yang Oh, urus. enggak bisa gitu juga. Enggak bisa gitu juga. Nggak bisa. Nggak bisa gitu juga. Tapi nggak apa-apa. Tapi Udah nggak apa-apa. kepancing gitu. Nggak bisa gitu juga. Nanti editor yang capek. Oke. Berkata kasar tuh nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Tapi kalau sarkas ya boleh lah. Boleh, Bang. Oke. Sarkas ya. Boleh, Karena boleh. kan sarkas itu lebih ini, Bi. Lebih apa ya? Lebih nusuk. Oh. Ya, benar. Cara yang lebih pintar sebenarnya kan. Lebih halus. Iya benar. Lebih- Sarkas tuh kayak superhero ya? Sarah. Oh, Saras. Oh, Saras. 0202. Bukannya Jelalajo. Udah lanjut. Ini Teka ketahuan. Ya, ketahuan. ketahuan umurnya. Ketahuan Eh. umurnya ya. Teka Zamanan umuran. Saras. Nggak Balik. Iya. Lala Jona preman kampus wae. Lala Jona. Pildan, tuyul dan bayul ge segala baru dapat apalin. Apaleun. 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 Anu make kacamata nang meuli teh nih. Ya kan di imah langsung 3D itu kacamata 3D. Oh, Nah, nu si Boboho pemain Boboho lain. tah nu karari itu sih kan zaman. Oh iya, benar. Zaman. Pakai kacamata meuli heula di panglejar game. Nya. Kacamata teh biru Biru, jeung bener, beureum. Beureum teh anjir eta. Iya, benar. Ngeri sih eta. Paling ge pensil inung. Heuh nu lalilis ya. Iya. Zaman Ya, mana? Si Dadan pensil. nama. Sendal baim. Dal. Patu pensi Oh, kebetulan pakai sendal baim nih. Aja mana? Crooks lah ya, Ada oke. mana? Sekarang Crooks namanya lah. keren ya. Namanya keren. Sekarang dulu sendal baim ya. Sendal baim. Lah saking gede ngaran baim nah. Iya, benar. Jadi tren fashion. Jadi padahal. tren Tren fashion fashion. eta. Iya. Nyambung dah tren. Pakai Tren fashion. pakai sendal baim ke Ancol gitu kan. Iya. Balik nanti beli headset badag deh. Oh iya. Asli. Lanjut ke pertanyaan kedua, Black. Heeh, naon Sik. eta?
Yang pada festival kreasi batik Dede Yogi itu mengangkat tema Nyai Karsina. Nyai Karsina. Oh. Nah, mengapa mengangkat tema tersebut? Yuk. Itu sebenarnya itu project lama sekali. Sebenarnya itu awalnya buku sih. Nyai Karsina itu pada awalnya project buku sebenarnya. Mau apa? Jadi Nyai Karsina itu kan berkaitan dengan lagu Kembang Gadung ya. Subang sudah pasti tidak asing ya dengan lagu tersebut gitu. Tapi Nyai Karsina sendiri jarang terdengar gitu. Padahal nama ini berkaitan erat dengan Kembang Gadung gitu. Nah kalau saya tuh mencari data-data ya, mengenai Nyai Karsina tuh, kenapa saya itu pengen namanya Karsina itu ada di fashion gitu, khususnya di kebaya gitu, kebaya. Nah saya tuh pengen bikin satu sign atau ciri gitu bahwa kebaya Nyai Karsina itu dari Subang gitu. Pengen bikin sesuatu seperti itu, dan pada waktu itu di Festival Kreasi Batik yang diadain di Pemda Subang pada waktu itu kalau nggak salah, boleh nyebutnya? Boleh. PHRI kalau nggak salah waktu itu bikin acaranya. Saya coba up itu sebenarnya untuk ngenalin lah gitu, untuk ngenalin lah bahwa ya walaupun pada saat itu juga busana yang saya bikin kurang riset ya, kurang riset, hanya mengandalkan imajinasi bahwa kebayanya Karsina itu imajinasi saya seperti ini gitu. Tapi dari situ saya belajar kan, dari acara tersebut saya belajar bahwa ternyata Subang itu juga punya ciri khas sendiri gitu soal tatanan atau elemen kebaya seperti sanggulnya. Ternyata Subang itu punya ciri khas sendiri untuk sanggul. Iya. Jadi kalau lihat sanggul yang bulat belakang tuh, nah ternyata itu tuh khas Subang ternyata. Lu juga sarang tawon ya? Iya. jangan gitu dong. Tapi bener. Emang bener sih. Iya yang besar di belakang. Besar. Oh itu tuh khas Subang. Khas Subang. Jadi saya tuh pernah ke Bandung. Nih cerita dikit ya. Kemarin tuh ke Bandung dapat ada mungkin mereka ngejokes gitu kayak kalau di Subang itu sanggulnya itu kayak ini kan kayak ban mobil Jeep katanya. Kayak ban mobil Jeep. Saya tuh ban mikir serep. Enggak gitu. Terus pas saya cari-cari tahu, ternyata ya memang demikian katanya. Memang Subang itu ciri khasnya sanggulnya itu memang besar di belakang yang bulat itu. Dan di situ, oh iya juga ya, saya belum menemukan sanggul seperti itu di Bandung atau di manapun, ternyata itu khas Subang. Gitu. Nah, ternyata berarti pelajarannya dari festival si Nyai Karsina itu. Iya, tapi sebenarnya saya dapetin itu sih dari luar sih. Cuman dari situ saya belajar. Pada waktu itu saya dikritik untuk pas Nyai Karsina ini karena Nyai Karsina ini tuh inspirasinya sinden, kebayanya sinden, sanggulnya sinden. Ada yang mengkritik bahwa ini bukan sanggul sinden gitu. Tapi saya ngerasa itu sanggul sinden. Oh, ternyata waktu itu saya pakai sanggul sinden Jawa ternyata, bukan Subang gitu, bukan Sunda lah istilahnya gitu. Dan dari situ, dari situ saya belajar. Dan saya harap sebenarnya Nyai Karsina ini bisa jadi, pernah pada waktu itu tahun 2019 itu mau bikin pagelaran khusus untuk kebaya Nyai Karsina gitu, pagelaran khusus di Subang. Cuman karena pandemi jadi nggak jadi lah istilahnya. Karena pandemi Pandemi. Jadi nggak jadi. Jadi sampai sekarang proyeknya Karsina ini ya masih mangkrak, masih belum ada pergerakan lagi. Oke, ya mudah-mudahan lah. Selain di fashion designer berarti penulis juga ternyata, Bre. Oh, amin. Penulis juga ya. Suka menulis juga ya. Fashion juga semua berkaitan erat dengan literasi juga. Betul. Salah satunya ini Black. Tuh. Oh, iya. Coba, tinggal lihat. Kutukan Mariana. Yang menemani kita dari episode 2. Oh iya. Terima kasih banyak. Wah, ada buku saya. Oh, ini dalam sih Kutukan Mariana karena kayak Palung Mariana. Jero. Dalam. Jero. Palung Mariana. Dalam artinya kan? Benar. Sorry. Ini tapi kayak Secret Diana gitu. Hampir ya. ya. Tapi itu tahun 2016 ya bikinnya, jadi sebelum kenal Riana ya. Oh, oke. Buku itu dari Oh, Rianinya kenal nggak ininya? Riani. Riani itu bonekanya Riana loh. Riani itu bonekanya Riana. Hati-hati. Padahal ngasal Padahal dia keceplosan. Padahal dia keceplosan. Apal orang. Ente mas. Ya pokoknya mau ngebahas iya nya. Ti isu kenapa ka isu ge mau orang mau bisa orang ngendong gitu. Ngendongna mau bisa orang ngendong jangan ngobrol. Ada universe-nya ini. Kalau Joko Anwar punya Pengabdi Setan, Dede Yogi punya Kutukan Mariana. Ada universe-nya. Tangan dong. Nanti
Bisa lah nanti difilmkan juga. Nah, ya. bisa berkolaborasi dengan Amin. Metamorphelas atau yang teman-teman. sekarang Amin. skripnya juga memang belum jadi. Jangan Oke. di-spill. Belum Oke. jadi, ya. Oke. Aduh, ini kenapa bahasanya lain? Ini kan fashion dulu nih. Fun fashion fact, dulu. fun Jadi fact. malu Itu nih mah saya. spill sebenarnya. Spill sedikit ternyata Jadi memang malu Dede nih. Igoy ini sudah memang ada mau kolaborasi, Bre. Betul, Amin. betul, betul. Jadi- Cuman memang karena kesibukan masing-masing dari sutradara Metamorphelasnya dan Dede Igoy-nya ada kesibukan Iya. masing-masing juga belum terrealisasi draft 1 lah. Iya. Oke, oke. Kalau untuk ke film ya. Kalau untuk Balik lagi ke desainer, oke. Oke. sikat Pi. Melihat dari perkembangan zaman media sosial ini yang di mana banyak fashion designer memasarkan karyanya melalui media sosial. Betul. Apa kesulitan sebagai fashion designer dari sisi festival dan di media sosialnya? Sebenarnya justru makin berkembangnya media sosial tuh justru perkembangan fashion makin pesat juga. Makin keren juga gitu. Apalagi sebenarnya berkat media sosial juga Indonesia itu jadi salah satu pusat fashion modes itu fashion muslim. Jadi seluruh dunia fashion muslim itu pusatnya ada di Indonesia. Oh gitu ya? Oke. Betul. Mem- Nggak ada lagi. mengacu yang- berarti? Mengacu ke Mengacu. Indonesia? Mengacu. Jadi kalau ada pagelaran fashion muslim di luar negeri tuh rata-rata tuh Indonesia, dari Indonesia. Oke. Iya. Ada beberapa peserta yang di Indonesia juga berarti. Dia pokoknya kalau urusan modes baju muslim itu Indonesia punyanya. Iya, Di banyak- luar negeri banyak. tuh jarang. Saya jarang sering sekali. lihat juga di Twitter yang pakai kerudung gitu. Fashionnya emang mengerikan, Bi. Bagus lah ya. Iya, bagus Jadi bagus kalau dia. apalagi apa ya perkembangan apa ya? Sosial media tuh sekarang tuh banyak yang desainer-desainer yang tadinya nggak terlihat itu, wah udah mulai Iya, naik udah tuh, mulai naik sih. gitu. Berarti dengan sosial media yang sekarang lagi rame dan pesat itu terbantu mungkin ya. Iya terbantu. Dan itu tuh untuk desainer kecil maupun besar tuh sangat terbantu. Oke. Gitu. Oke. Dari sosial media. Dari sosial medianya. Betul. Nah, ini kalau menurut Dede Yogi nih, kriteria seperti apa yang bisa disebut sebagai desainer fashion? Misalkan Kumaha? Oke. harus ini dulu Barometernya nih, lah. barometernya. Oh, barometernya. Indikator lah. Kalau secara apa ya, sistematis atau apa ya disebutnya ya, sebenarnya kalau dia fashion designer ya pasti yang pertama harus punya karya dulu ya. Oke. Yang punya karya, dia punya desain, punya produk, terus ya diakuinya sebenarnya selain dari dirinya sendiri gitu, bisa diakui oleh audiensinya gitu. Maksudnya dia maksudnya dia pamer karya, terus ada kalau fashion designer menurut saya itu udah termasuk fashion designer gitu menurut saya. Oke. Gitu. Kalau Yang penting sih karya. fashion designer itu salah satunya bisa kayak bikin fashion week atau enggak sih? Bisa, Itu bisa jadi endorse. bisa. Dan justru sebenarnya pengakuan lebih resmi lagi tuh kalau dia udah sering di Fashion Week lah gitu. Itu kan udah diakui tuh gitu. Oke, Maksudnya diakuinya itu ya secara media gitu kan, diakui. Terus juga banyak ngelihat dan lain-lain gitu. Secara prosedur tuh kayaknya diakuin itu dia fashion designer tuh ya dari Fashion Week dan lain-lain gitu. Secara resminya ya. Tapi menurut saya siapa saja bisa menjadi fashion designer kalau dia punya karya. Oke, tapi harusnya kan ada langkah-langkahnya juga ya. Misalkan kan, ini aku nggak tahu nih sebutannya apa gitu. Apakah sama fashion designer apa bukan ya? Kalau misalkan menggarap salah satu brand gitu kan, misalkan dia sebutlah misalkan ngedesain untuk desain bajunya doang. Nah itu dia sebutannya itu fashion designer bukan? Fashion designer itu kan secara bahasa aja kan fashion designer merancang busana gitu. Dia merancang gitu. Kalaupun tapi dia nggak bisa menjahit misalkan Iya. gitu. Menurut saya sih nggak masalah sih dia nggak bisa menjahit selama dia bisa merancang busananya gitu. Oke. Dia ngerti soal busana yang dia bikin gitu walaupun dibantu dengan penjahit gitu kan. Sebenarnya di industri fashion tuh kan ada fashion designer, ada penjahit, ada stylist, ada fitters,
itu banyak gitu di satu industri fashion itu. Jadi kalau di film kan yang naik tuh biasa sutradaranya tuh, direkturnya. Nah, kayak seperti itu. Ini yang dinaikin fashion desainernya. Dan kan di belakangnya kan ada penjahitnya, ada stylist. Kalau di film ada gapernya, Iya. ada runner malah. Seperti itu. Jadi tetap satu fashion Best designer itu boy-nya. balik lagi tim juga gitu, ujung-ujung. Oke. Kayak tim. Oke. Kan kemarin tuh lagi ada fenomena besar kayak Citayam Fashion Week gitu. Betul, saya juga datang sana. Oh, Datang, saya hadir. Saya tetap dengan bawa batik Subang. Kan kalau Wih, ngeri. kan yang Citayam Fashion Week teh berawal dari anak muda yang suka nongkrong. di Betul. situ. Nah, tanggapan si ke Citayam Fashion Week tuh tanggapan Yogi gimana? Kalau saya sih melihatnya sangat bagus ya. Maksudnya di situ orang-orang datang yang tadinya kan awalnya kan hanya anak-anak muda yang pakai kaos biasa yang dia cuman saya pakai brand ini cuman 20.000 lah, cuman berapa, maksudnya kita gitu. kayak low budget tapi tetap fashionable gitu kan. Pada waktu itu kan awalnya dari situ. Kayak gitu. Cuman pas makin hype itu kan makin orang-orang makin datang yang dengan baju branded dan lain-lain gitu ya. Dan tapi saya menganggapnya itu sebagai sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang sangat keren gitu, karena jadi semua kalangan tuh bisa berfashion ria gitu. Itu juga sih. Ya. Nggak hanya kalangan menengah ke atas yang gaya-gayaan pakai baju bagus gitu. Sekarang menengah ke bawah juga bisa gitu. Dan saya pas datang ke situ ada satu yang menarik gitu ya. Saya waktu itu lagi cari tempat untuk ganti baju. Saya tuh lagi ganti baju kayak wah kita nih harus warawiri nih gitu kan. Pas lagi mau ganti baju tuh ada anak kecil sekitar 6 atau 7 tahun. Dia pegang rokok. Dia bilang gini, Bang, kok busana lu aneh sih? Temanya apa? Dia sampai ngerti gitu, maksudnya ini temanya jadi apa, dan dia pengetahuan tahu juga gitu. ya. Iya, dan dia masih kecil. Dengan adanya si Citayam Fashion Week itu, jadi mereka jadi ada pengetahuan juga. Iya, ke fashion. Gitu. Oke. Ya di situ kan ngejelasin kayak, saya pakai batik, ini batik Subang, ini temanya ini, saya ngejelasin gitu. Dan itu yang nanya tuh nggak 1-2 orang, itu jadi orang-orang di sana itu saling bertanya gitu loh. Sampai kayak ada yang nyatetnya, Kak ini bajunya beli dari mana? Iya, bajunya beli dari mana, harganya berapa, dari ujung sampai ujung kaki, sampai sendal baim saya ini, itu ditanya ini, sendal baim saya ini ditanya gitu, ini berapa belinya gitu. Sampai gitu, dan saya menganggap itu sesuatu yang bagus, keren sih menurut saya, gitu. Kan, ruang-ruang seperti itu tumbuh dengan sendirinya. Gitu, betul, betul. betul. Tidak disengaja untuk misalkan ini buat nih ruangnya seperti ini, kan tadinya tidak. Jadi emang betul. Jadi inkubasi. Jadi inkubasi. Dan yang saya suka juga di situ tertib. Pada waktu itu saya datang tuh tertib. Maksudnya gini, itu kan dia fashion show tuh kan di jalan, di tengah jalan ya. Jadi yang fashion show di situ juga mengerti ada mobil lewat atau mobil motor yang mau lewat juga mengerti kalau di situ ada yang mau fashion show. Jadi ketika ada yang fashion show, mereka udah berhenti, mobil udah berhenti. Terus ketika sekiranya ini mau jalan, yang fashion show juga dihentiin gitu. Udah guys, udah dulu, ini mobil dulu gitu. Itu benar-benar tertib. Jadi kayak nggak ada klakson bunyi gitu, nggak ada sama sekali. Benar-benar tertib. Pada waktu itu saya datang sih tertib, tapi nggak tahu ya setelahnya atau sebelumnya gitu. Cuman pas saya datang pada waktu itu tertib, dan yang saya salut itu sih ketertibannya itu. Maksudnya semua yang di situ tuh nggak pada ngegas, nggak apa, yang fashion show juga ngerti kalau itu jalanan umum, terus yang jalanan umum juga ngerti kalau di situ ada yang lagi show gitu. Ya ada fenomena lah. Betul. Karena fenomena ya, jadi kan, tapi dengan adanya fenomena itu, ini kan banyak yang mengikuti juga, jadi di berbagai daerah dengan nama daerahnya sendiri gitu. Kira-kira untuk Dede Yogi sendiri ada nggak ketertarikan bikin Subang Fashion Week? Misalkan. Oke. Sebenarnya Subang Fashion Week itu udah ada sebenarnya. Udah ada. Subang Fashion Week itu udah ada tahun 2018. Wow. 2018. Berarti kurang lebih 5 tahun. 2018 mah 4 tahunan. 4 tahun yang lalu gitu. Waktu itu nih Subang Fashion Week, nih ceritain nih Subang Fashion Week pada awalnya. Pada waktu itu saya tuh ke Subang, saya waktu itu memang tertarik banget ke fashion. Awalnya itu dari batik sebenarnya. Saya baru tahu kalau Subang tuh punya batik. Sedangkan batik Subang itu sudah ada
lama sekali. Lama sekali, ya. Dan di tahun 2018 itu saya nggak tahu. Loh, kok Subang ada punya batik gitu. Dan bahkan ada satu mahasiswa, beliau ini memperkenalkan batik Subang di universitasnya. Tapi karena batik Subang ini nggak begitu hype, sama dosennya itu ditolak. Oke. Mana mungkin di Subang ada batik? Gitu. Sampai segitu. Iya, mana mungkin. Sedangkan bener ada gitu. Saking batiknya itu, batik Subang nggak terdengar gitu. Akhirnya, saya tuh sama teman saya, sama Teh Tiara, gimana kalau kita bikin Subang Fashion Week ngenalin batik Subang. Oke. Karena batik Subang kok nggak terdengar gitu. Akhirnya kita mulai mendatangi kreator batik di Subang gitu, mendatangi satu-satu. Semua kreator batik yang ada di Subang tuh didatangi satu-satu untuk diajak kerjasama. Cuman pada waktu itu mungkin saya dan teman saya tuh bukan siapa-siapa. Oke. Bukan siapa-siapa, jadi kayak angin lewat aja, oke aja gitu pada waktu itu. Tapi saya terima kasih banyak buat Kang Emul, Batik Ganasan, Oke. salah satunya, yang sangat mensupport acara ini dan pada waktu itu mendukung penuh, membolehkan, meminjamkan beberapa batiknya untuk campaign Subang Fashion Week ini. Anjir. Nah, Subang Fashion Week ini pada waktu itu juga saya pertama kali promosiin itu di Pabrik Imaji. Oh, iya. Oh, iya. Pabrik Imaji. Pabrik Imaji, Black. Iya. Dulu. Ente kan? Ya, Gerakan. Nah, pertama kali kenalin di situ acaranya, terus teman-teman pada antusias. Nah, dari situ tuh mulai roadshow dari kafe ke kafe mengenalkan batik Subang. Jadi fashion show di kafe ini, batik Subang show. Terus ada kunjungan ke, misalkan waktu itu ada ke salah satu universitas. Datang ke situ ada acara juga, kita ngenalin juga Subang Fashion Week untuk batik Subang gitu. Nah, dari situlah Subang Fashion Week tercipta. Dan pada waktu itu kita bener-bener nggak ada sponsor, Oke. sama sekali nggak ada sponsor. Pada waktu itu kita coba door to door ke beberapa produk fashion yang mau join. Kayak, Kak mau join nggak untuk fashion show di Subang Fashion Week? Waktu itu banyak sekali brand-brand yang mau. Alhamdulillah mereka support. Dan pada waktu itu juga mereka tuh kayak bersyukurnya mereka percaya gitu. Maksudnya mereka mau mempercayakan itu gitu, kayak oke, saya ikut join, gimana Padahal caranya, ini event gini-gini. pertama ya? Event pertama, dan yang menggarap acara ini pun bukan anak event. Oke. Kita itu hanya modal kemauan saja gitu. Iya. Dan pada waktu itu sempat ada ada kontra ya, kalau acara ini disebut ajang cari duit. Oke. Acara ini tuh ajang cari duit. Padahal acara ini sama sekali nggak ada uang masuk ke yang bikin gitu. Kayak saya dan teman saya itu sama sekali kita nggak dapat uang, nggak dapat apa-apa. Memang ini pure kita memang pengen bikin acara fashion, meng-highlight batik Subang gitu. Nah, dari situ saya ngelihat dari situ mulai banyak acara-acara fashion di Subang. Mulai menjamur lah. Mulai menjamur. Berarti acara fashion. Subang Fashion Week ini motivasinya dari mengenalkan batik Subang, Black. Betul. Gitu, Tata Dina. Supaya gaungnya juga lebih terdengar lagi keluar kota. Betul. Dan dari semenjak itu sampai sekarang, saya itu masih mengkampanyekan untuk menggunakan batik Subang. Saya menggunakan batik Subang di keseharian juga. Panas anjing. Terus. Saya tuh menggunakan batik Subang di keseharian juga. Karena saya pikir campaign atau mengenalkan batik Subang di acara-acara itu ya sudah mainstream. Betul. Kenapa nggak coba dari diri sendiri gitu. Saya tuh kalau ke acara besar atau acara apapun itu, biasanya saya menggunakan batik Subang. Saya lilit, nah seperti Akang ini. Ini ya, contohnya ya. Seperti Akang ini. Nah biasanya udah ke highlight sih, jadi kalau udah yang pakai gitu, biasa, Dede Yogi. Oh, benar-benar ente emang punya ciri khas sih. Iya. Ente kalau setiap acara orang lihat, yuk Dede Yogi. Iya, Si Black gitu. mah apa? Topinya ada di Black. Gitu. Soalnya dari situ tuh, kalau ke Jakarta pun saya masih pakai batik Subang. Jadi kalau ditanya, wah ini batiknya bagus sekali. Oh iya ini batik Subang. Oh iya ini batik Subang. Saya selalu mengenalkan. Bahkan untuk kemarin untuk acara untuk Tiara Andini sama Liodra itu menggunakan batik Subang juga. Datangnya atau bahannya? Bahannya, Anjir. saya pakai batik Subang. Jadi batik Subang tuh sebenarnya udah warawiri di televisi. Ya. Keren sekali. Tapi sayangnya kita harus break dulu. Nah, jadi gitu.
Oh gitu. Selalu digaungkan terus Si batik Subang teh. tehnya. Ya karena emang jadi apa ya? Udah layak sebetulnya. Udah lah ya. Betul. Bahwa batik Subang ini bisa apa ya? Sejajar dengan batik-batik lain Betul, juga ya. betul. Karena emang secara Kualitas, juga, secara desain guys, oke. kualitas Betul. juga Is oke. udah bagus Is juga ya. oke. Iya, sebenarnya tinggal apa ya, campaign-nya diperbesar ya, khususnya dari orang Subangnya sendiri gitu. bener. Ente Jangan boleh- sampai kayak promosiin batik Subang tapi sendirinya nggak make. Nah, Nah, itu. Gitu. Jadi ente. Karena kan you are what you wear. iya. Kamu adalah apa yang kamu pakai. Iya. Oh, ketu. Acik. You are what you wear, yes. Mantap. Kamu adalah Apa yang kamu pakai. Black 2022, tanggalnya sabaraina. Yes. Catat eta. Catat. Siap bikin baju partai. Enggak. Salah. Lebih ke LSM sih Black. Buat ini ya, kan dengan adanya fenomena CFW ini ya, ada keuntungan nggak buat si Fashion designer lah. Tentu sih harusnya ya. Harusnya ya. Harusnya. Dari fenomena itu juga sekarang banyak fashion designer yang justru campaign-nya di situ juga. Oh iya. Di situ brand-brand, kan biasanya brand fashion tuh pasti selain baju juga kan tas, makeup dan lain-lain itu promosinya di situ juga. Oke. Bahkan kayak brand-brand lokal tuh kayak campaign bawa waktu saya datang ke CFW itu si Citayam tuh dia kayak ayo pakai brand lokal gitu. Oh, gitu? Campaign, Oh iya. iya. Kayak gitu campaign gitu kayak wis mantep iya sih gitu. Bener sih, emang itu harus digaungkan. Pernah Betul. lihat juga kan kayak apa sih? Mereka itu menggratiskan sepatu brand-brand lokal sepatu ya untuk teman-teman yang di CFW itu memakai sepatu apa ya palsu gitu. Oh gitu. Kayak pen Pak Lejar gitu ya. Bisa di ini. Oh. Bisa Iya. ditukar sama Bisa ditukar. Sama yang ori. sama yang ori. Sama yang ori. Ori lokal. lokal ya. Tapi ori lokal. Ori lokal. Oke. Biarkan lokal. Biarpun lokal tapi kan ori. Bi. Betul. Emang halus. Dan produk lokal juga udah bagus-bagus Udah sekarang. bagus-bagus. Udah keren-keren. Sepatu-sepatu lokal Iya. kan udah ada yang go internasional kayak sepatu Kompas. Iya, Betul. Itu juga Iya. sepatu lokal kan. Iya, Nike mah kan lain buatan lokal. Taekwang. Oh iya, produksi nama di dia, produksi nama di Siap, dia. Tapi dikirim malah ke Eropa, balik dia kan di Balik dia kan mahal. mahal ya. Gitu, Bisa. gitu, perputaran gitu. Ya, gimana tuh si Taekwang dijual ke Bang Lejar? Cuanan udah kurang, Bre. Jadi kamu kalau itu permainan mungkin bea cukai teh ya, pajak teh, ada balik di kadi kudu pajak deui. Jadi yang beli teh harus membayar itu. Effortna, Yes. effortna, Bre. Importnya, yes. Orang kan Mantep. kemarin syuting di Taekwang. Apa? Apa, Saya we? tik gedena. Ternyata perputaran itu seperti itu, gitu. Dan produk yang di sini tuh jarang dijual langsung di Indonesia ternyata. Oh, Gitu. jadi justru jualnya di luar itu. Di luar ada yang Mantap, di kebanyakan sih di USA. 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 Yes. USA. USA. Anjing. Tuh USA. kan, Nah, sekarang kita bahas nih dari segi komunitasnya. Tah, Ah, tah ini menarik Ada namanya. komunitas fashion designer di Kota Subang nih sebenarnya. ada. Ada ya? Ada. Iya. Jadi dari Subang Fashion Week itu justru melahirkan selain untuk campaign batiknya gitu, batik Subangnya jadi dikenal banyak orang, juga mengumpulkan beberapa fashion designer Gimana? dari situ. Jadi Perkembangannya? perkembangannya saat ini sebenarnya fashion designer di Subang lumayan ya, mungkin banyak teman-teman di Subang yang udah pakai gaun-gaun salah satu fashion designer di Kota Subang. Itu salah satu membernya komunitas fashion designer Oke. Subang. Jadi komunitas fashion designer Subang itu dulu tuh nama komunitasnya ya komunitas fashion designer Subang. Tapi Akhirnya sekarang- diganti jadi Modernesia namanya. Itu lebih modernesia.id. Sebenarnya itu lebih pengen biar lebih apa ya? Universal. Enggak, iya universal gitu, enggak hanya Subang gitu. Oke, itu udah ini ya, udah bodas bubur berem ya, berarti namanya. Enggak, udah dan sama Iya. Ipeng. Itu badak poin. Iya, biasanya Iya. kan ada kalau di Subang kan sok ring wae. Sama Iya. Ipeng. Kalau badak deket rawa badak poin. Ininya bisa di mana? iya. Bisa. Ayo di mana? Di deket tadinya.
Si Lukman tuh Bisa tadi ya? lain si Lukman, mana? Nah, veteran. Lain. Juki. Marjuki. Lain nama. Itu. Jangan jadi Yudi. Lanjut. Masuk lanjut Oke, lah. oke. Kayak ngebahas. Modenesia gitu. Tapi Modenesia ini juga tetap di bawah naungan Subang Fashion Week, masih di situ gitu. Jadi sebenarnya Subang Fashion Week itu juga di belakangnya atau di dalamnya lah gitu. Selain saya dan teman saya sama Teh Tiara dan lain itu masih banyak teman-teman lain juga gitu. Salah satunya ya komunitas fashion designer ini gitu. Yang Modenesia ini ya. Iya. Yang masuk si komunitas fashion designer ini, Mhm. apakah emang harus kuliah dulu, apa otodidak? Sebenarnya bebas selama dia memang fashionnya di fashion gitu. Iya, iya, passionnya di fashion. Iya, Fashion Iya. and fashion. iya, fashionnya di fashion ya join aja gitu, nggak harus kayak apa kuliah dulu atau apa. Ya, saya itu kan juga lahir dari otodidak kan. Saya lahir dari otodidak yang nggak tahu fashion juga gitu. Tapi saya sekarang udah jadi ya kata teman-teman fashion designer ya oke. Gitu. Jadi ya Berarti itu kudu kuliah. Biar Itu kudu ka formal lah, Black. biarkan karya yang bicara. Biarkan karya Betul. berbicara. Ya kan? tapi lebih bagus lagi kan kalau ada pendidikannya ya. Pendidikan kan lebih bagus, dia lebih mengerti lah industri fashion seperti Betul, apa betul, gitu. betul. Oh, industrinya juga. Industrinya juga. Bukan cuma bicara tentang bahan. Iya. Betul. Mungkin secara pemasaran juga ya. Iya, sebenarnya kan bikin baju juga kalau fashion designer kan nggak hanya sekedar oh gue pengen bikin baju gitu. Tapi kan ada story behind the fashion gitu. Alright. Iya, ada You know? ada story-nya kan di Ada situ. story-nya, Ada guys. literasinya. Literasinya, literatur. Kayak ini nih sekarang Literasi. nih, ini kan Oke. ada literasinya. Nah sebenarnya Ah. ini saya bikin kerjasama dengan pengrajin batik. Ini tuh motif Tugu Nanas Jalan Caga. Oh, kalau itu ada awan-awan Hitachi atau awan-awan Uchiha. Ornamen aja sih. Sebenarnya ini juga saya tuh mau bikin batik Subang Selatan itu. Ini batik menurut saya ini batik Subang Selatan ya karena alright. Tugu Nanas Jalan Caga ya gitu. Literally. Jadi Literally ya. iya, Literally. batik Subang tuh masih belum ada nih yang menunjukkan daerah Subang Selatan. Oke. Rencananya mungkin akan ada motif Subang Golok Utara. Barlen, Oh, gitu. mungkin ada motif Papais Cisaat. Eta. Jadi kita coba explore lebih banyak lagi motif yang bisa diangkat ke batik Subang. Oke. Menarik sih, dari warna-warnanya juga sangat Iya. mencolok. Iya. Saya tuh harapannya tuh apa ya? Mungkin di tahun ini atau tahun depan orang-orang yang wisuda atau yang wedding itu udah pakai batik Subang gitu. Oke. Pengennya. Wow, keren sih itu keren. Keren. Soalnya jadi namanya mau kawin pakai batik Subang. Eta. Kan belum Sekarang ada. mata orang Subang kawin dengan orang Lembang. Pantai Gading misalkan pakai batik. Ini Pantai Gading. Nah, Asia Dromba. Sanunya, Iya, benar. coba sanunya. Benar. Ya, masuk ke pertanyaan netizen, Black. Oke. Nice. Kan? Oke. Ada netizennya ya, ini serem ya. Aduh. Mana netizen? Lo netizen tolong. Coba, Pak, mana Pak tadi teh? Subang Kreatif Hub. Di Subang Kreatif Di Hub teh Instagram ada- kita udah ini ya. Udah Ada beberapa pertanyaan. question lah. Oh, Yang bikin question. Kurang lebih ini 346. Was. Palingan di cokotna ngan nu hijina. Satu aja Nu lah. hijina. Oke. Jadi 345-an teu. Ini ya. Nu cokotna nu hijina unggul. Eta mana nu beruntungna paling beruntung eta. Ini paling dulu. Mana Jadi nak? kita kocok ya. Kocok emang dikocok. Ini pertanyaannya. Jadi Bagaimana bagaimana? menurut Dede Yogi terkait acara fashion kemarin yang diadakan di Pemda? Nah, Oke. Coba boleh. rada. Ih, saha sih nanya nak? Siapa? Oh, ada anonimus atau Nanya, ini siapa? Bisa nanya. nggak? Apa? Ada. Bisa di Oh, Adi. Oke, Bapak Adi. Di Bedes. lain. Oke. Lain di bedes, lain. Oke. Lain. Oke. Ada itu. Ada. Oke, kumaha. Ya kalau dari saya pribadi sih melihatnya dari kacamata fashion designer ya saya seneng ya. Saya seneng kalau ada event yang ngangkat fashion gitu Oke, kan. keren tuh. Kemarin saya nggak begitu mengikuti acaranya gitu. Cuman
ngelihat story teman-teman, story Karena itu kan teman-teman dan boom banget ya, booming ya banget teman-teman katanya. ya story teman-teman saya yang pejabat itu Iya, ya. ya. Jadi ngelihat sesuatu yang menarik, interesting ya gitu. Interesting gitu untuk apa ya, ada acara fashion gitu kan di situ. Dan saya ngelihat juga kayaknya pada megah-megah gitu kan fashionnya. Pada megah, pada keren-keren. Ini salah satunya kan It's okay. mempromosikan katanya mempromosikan batiknya juga kan. Oke, baik. Banyak pakai batik-batik Subang. Ya kita Di berbagai daerah Subang lah. Oke, ya kita lihatlah impact-nya aja. Oke. Ya, saya harap sih itu karena itu satu misi ya. Karena pengen ngangkat batik Subang ya, kita lihat sejauh mana impact-nya. Apakah setelah acara fashion itu banyak orang Subang yang pakai batik Subang? Gitu. Ya. Kalau banyak ya berapa? Oh, berarti keren. Itu Keren, campaign-nya berhasil ya. Kampanye kan salah satu campaign yang berhasil itu kan ketika dia mengkampanyekan sesuatu berarti langsung jadi tren kan. ada impact-nya juga. Iya, gitu. Ya itu sesuatu yang keren, saya sangat mendukung itu. Ya, semoga lah. Semoga lah. Amin. Itu adalah satu langkah bapak-bapak dan ibu-ibu kita untuk mengkampanyekan passion yang ada di Subang. Itu salah satu langkahnya itu, Black. Dengan ruang yang eksklusif. Ruang yang eksklusif dengan ruang yang eksklusif. Iya. Makanya gitu. yang tadi saya bilang jangan sampai ayo mengkampanyekan batik Subang tapi sendirinya nggak make gitu. Pakai dah sebenarnya, pakai. Ya. Ya Kan pakai. dipakai kan? Pakai. Dipakai. Ya di ruangnya aja sebenarnya yang perlu di betul agak perluas. Gitu. Ya. Nggak Makanya hanya yang eksklusif yang tadi itu. perituan aja gitu. Iya. Supaya lebih dekat, supaya tak ada sekat juga. Supaya lebih dekat, supaya tidak ada sekat anjing. Yes. Mantap. Nang hese tete geus rek ka jurang. Belokin langsung. Ya. Ini ya, menyelamatkan kita bersama. Menyelamatkan kita bersama. Kita mencoba menyelamatkan kita Dari agar bisa masuk tetap ke episode 15. Jadi pertanyaan terakhir nih. Terakhir nih, apa yang menjadi target dari Dede Yogi sebetulnya? Target secara karir untuk sekarang sih kalau sebenarnya ada banyak goals yang pengen saya capai gitu ya. Ada banyak sekali gitu. Tapi kalau ditanya karena ini di bidang fashion, sebenarnya saya tuh sekarang lagi spill di sini aja ya. Lagi mengusahakan untuk batik ini kaki sebetulnya. Oke. Oh, batik Subang ini. Sebenarnya saya nggak nyebutnya batik Subang ya, karena batik Subang tuh udah ada. Cuma saya pengen bikin brand batik sendiri. Sebenarnya ini tuh sebenarnya harus ada satu lagi batik yang jadi ciri khas saya. Jadi saya tuh pengen bikin brand batik namanya Disinjang. Jadi pengen bikin kampanye Hayu Disinjang, kampanyenya. Ya, Hayu Disinjang. Nah itu campaign itu masih belum di-up gitu, masih belum di-up karena memang pengen matang banget lah gitu untuk campaign ini. Dan Hayu Disinjang ini saya tuh ngajak semua kalangan anak-anak lah apa gitu. Saya tuh pengen untuk campaign ini nanti pengen bikin video tapi nggak pakai model. Maksudnya modelnya itu bukan model yang dia model profesional gitu. Tapi saya pengen kayak pedagang lah atau anak-anak lah gitu, pengen melokal gitu. Jadi di Sinjangnya itu nggak hanya model yang gegelisan, kecantikan, kakasepan gitu. Tapi semua orang bisa pakai Sinjang itu. Nah pengennya campaign itu. Mudah-mudahan sih lancar. Dan ciri khasnya saya tuh batiknya itu terinspirasi dari mitologi yang ada di Indonesia lah khususnya gitu. Saya mau bikin batik Sangkuriang gitu. Iya itu. Mesir. Mitologi. Mesir. Iya. Ya gitu. Jadi Indonesia kayak kemarin tuh sebenarnya nggak dibawa sih batiknya. Ada satu batik kuntilanak saya bikin. Jadi motif batik ini terinspirasi dari kuntilanak. Maksudnya putih itu doang kan berarti? Enggak, motifnya. Oh, motifnya Motifnya dari kuntilanak. Itu saya namanya seri Ririwa.
namanya. Seri Riri. Tapi ente Batik risetnya Riri. langsung ke Mbak Kun-kunnya? Ah, tentu. Punyanya lah. Tentu. Langsung riset lah. UNN langsung. Langsung. UNN nyum tanggal jekol. Gitu. Mana? Langsung. Eh, Ya salah satunya Nyai Karsinah tadi itu kan mitologi juga kan, Oh, legenda gitu. legenda, kan? Iya itu juga kan diangkat ke batik Karsinah, terus batik Situmang gitu. Iya, batik Situmang, batik Sangkuri, Tumang mah? batik Dayang Sumbi. Tumang mah anjing yang di itu kan? Iya. Yang di Yang Sangkuriang. Sangkuriang. Iya. Yang Sangkuriang. Anjing Iya. Sangkuriang. Karena saya tuh melihat kan batik-batik tuh ya flora, fauna gitu kan, apa gitu. Jadi Oh, kayak mitologi ini juga harus ini ada banyak sih, ada banyak motif batik yang kira-kira nanti bakal dibikin ya. Kayak di tempat saya itu ada mitos Orai Make Siger namanya. Nah si ular ini Badarawuhi ya. Siger teh. Mahkota. Mahkota. Nah itu juga mau Alah, diangkat ini, ke motif udah. batiknya gitu. Nah sebenarnya goalsnya secara karir ya pengen brand itu naik nanti dengan campaign Hayu di Sinjangnya. Oke. Widih. Keren. Tema batiknya sedikit berbeda, Black. Karena sedikit berbeda lebih baik daripada sama. Iya. Lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke. Oke, aduh, Mata. susah Ya. dimengerti ya di sini ya. Emang ada susah. Aduh, IQ saya kurang nih. Saya belajar dari buku ini. Kok saya nggak begitu ya? Oh, gitu. Oh gitu. Iya, kenapa ya? Kalau saya kan punya artiannya lebih dalam ya. Kalau ini kan kutukan Mariana. kalau Iya. saya Palung Mariana ini. Oh iya, lebih dalam ya, lebih dalam. Ya, jangan Jadi tidak ada batasan. Tidak ada batas. jangan terlalu dalam aja susah dicabut. Betul. Betul. Iya. Apalagi kalau diam di dalam. Iya. Apalagi kalau ini nggak jadi nanti kasihan editor. Iya. Betul. Betul. Oh, Bisa satu bahan Aduh. jadinya. Iya. Bahaya. baik. Ya, Kurang lebih seperti itu pembahasan Dede Yogi. Makasih banyak Dede Yogi. sama-sama. Makasih juga. Jangan bosan-bosan ya. Terima kasih Thank you banyak. datang ke sini ya. Heeh. Menyempatkan waktunya. Betul. Mudah-mudahan tadi apa ya? Campaign si Dede Yogi itu yang disinjang. Hayu disinjang. Hayu disinjang. Hayu disinjang itu bisa Pantun dulu, Black. Pantun dulu. Iya. Bung ah. Ayo dong, ayo pantun. Kalau enggak monolog. Monolog. Rap, Bang, rap. Ya, rap bener. Nah. Yuk. Ayo dong. Disinjang. Ayo disinjang. Endingnya ayo disinjang. Iya. Endingnya teh ayo disinjang. So, yo, check this out. Yeah. Hit the beat. Still black, yeah. Anjing. Nah, si Jenny kayak unggul. Ya, kayak udah. Ya. Main karakter ya. Siap-siap. Nggak ada rap nih beneran nih, nggak ada rap gini. Nggak ada, aduh. Padahal mau presence nih. Lagi still whack. Enggak, bukan jadi still black sekarang, jadi still whack. Oke. Iya. Ya, kurang lebih itu pembahasan bersama Dede Yogi. Sampai nanti kembali lagi di kursi interaksi. Anjay. Sinjang. Batik sinjang, gambar anjing. Bisa. Oh, bener. Legenda Sangkuriang. yes. Simkuriang. Undur diri. Pusing aja. Pusiang. Pusiang. Awakmu bisa kuat ya, kurang lebih terima kasih seperti itu ya. Siap. Terima kasih Thank you buat juga. Subang Creative Center, terima kasih buat Subang Creative Hub, terima kasih buat Sejati Kopi, terima kasih buat Dede Yogi, dan terakhir apa Bi? Salam Kapa Maren. Wih.